Silahkan di got it ya, karena sudah di-record ini. Ini yang paling jauh siapa kira-kira? Yang dari Sumatera ada tidak? Ada, Pak. Siapa namanya? Amalia Syafira. Amalia Syafira. Kamu di mana ininya? Milih sekolahannya? Di itu, Pak, Suruh. Oh, disuruh. Kamu Iya. dari Sumatera apa datang ke Suruh? Datang ke Suruh. Oh, berarti ini posisi di ini ya. Posisi di Salatiga sekarang ya. Enggak, di Oh, Magelang. oh di Magelang. Sumatera, Iya. disuruh Magelang, kuliah di Salatiga. Oh, susah ini. Iya. Biar muter-muter toh, Pak. Oke, sip. Ini Iya. yang saudara-saudara yang belum aktif, silahkan segera diaktifkan kameranya ya. Nah, supaya nanti kalian bisa terekam dalam kondisi on kamera. Yang terus ya, yang kesel tuh barat itu. Yo, nek kesel yo leren. Pakai anu kok. Jam 9 kita mulai ya, maksimal. Bu Barit ini sudah masuk belum ya, Bu Barit? Bu Barit sudah masuk belum? Barit. Hati-hati di jalan. Kuni gayeng banget nih, enek opo? Duh, silo guys ya.
Eten. Oke. Acara akan segera dimulai, saudara-saudara semuanya, untuk on kamera. Muhammad Toha tadi kemana? Farhandia Satria, Tiara Isna, Rosida, Rifatul, Ulfa, kemudian ada Haidir Chandra, ada Ajib Bayu Baskoro, Gilang Ardi ini mau kemana Gilang? Lagi perjalanan pulang, Pak. Oke, sip. Bu Barit sudah masuk? Bu Barit sudah masuk? Oke, baik, Oke. sampun. Ah, ya. Suara sudah jelas, Pak Gubernur. Sudah Bu Sudah. Barit. Pastikan semua masuk dulu Bu Barit. Dikondisikan dulu. Jam 9 tepat dimulai nggih. Ya, baik. Bisa dimulai, Pak Gubernur. Bisa Bu, bisa. Monggo Bu. Teman-teman semua peserta pembekalan KKN, mohon dipersiapkan. Acara akan segera kita mulai. Baik, sebelum kita mulai acara, ya ada beberapa informasi ya terkait peraturan Zoom pembekalan KKL PAI YN Salatiga tahun 2022. Yang pertama adalah Zoom di rename nama dan NIM. Ya, mohon diperhatikan ya. Silahkan yang belum bisa di rename nama dan NIM. Kemudian on kamera ya, kamera dinyalakan. Bagi mahasiswa yang tidak on kamera atau tidak menyalakan kamera dipastikan tidak mendapatkan penilaian KKL. Selanjutnya, pembekalan bersifat wajib. Bagi yang tidak ikut bisa mengulangi KKL pada tahun berikutnya. Karena ini teknis yang harus diketahui oleh semua mahasiswa. Terus selanjutnya, kita menggunakan sesuai berbaju hitam dan bawahan berbaju putih dan bawahan gelap hitam. Baik, ketika acara dimulai nanti bisa di-unmute ya, agar tidak mengganggu proses berjalannya pembekalan KKL pada pagi hari ini. Baik, mungkin itu ya peraturan bisa lanjuti teman-teman semuanya. Baik, untuk selanjutnya pembekalan KKL akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani asyhadu an la ilaha illallah ta'zima lisani wa
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu muayyidu bisultanih wa rasuluhul qaidu ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala ikhwani salatan yaquluhum bihadza amani. Amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Salatiga, yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam YIN Salatiga, Dokteran SI, yang kami Sekretaris Program Islam YIN Salatiga Bapak Guntur Cahyono MPD, yang kami hormati segenap dosen PAI yang hadir dalam acara Zoom pada pagi hari ini, serta tak lupa kepada segenap mahasiswa calon pembekalan KKL PAI yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan pembekalan KKL pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman semua, insya Allah sudah siap ya, siap jalan-jalan ke sekolah ya, untuk menimba ilmu, gitu ya, tambahan ilmu. Saya di sini sebagai kan KKL Prodi PAI tahun 2022. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembekalan KKL PAI yang akan disampaikan oleh Bapak Guntur Cahyono selaku Sekretaris Program Studi PAI. Acara yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka pembekalan KKL Prodi PAI tahun 2022 pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya dengan basmalah ya, kita memulai dengan basmalah memperlancar acara pada pagi hari ini, serta teman-teman juga sukses dalam melaksanakan KKL pada tahun ini. Amin. Amin. Baik. Sudah bergabung semuanya nih teman-temannya? Insyaallah. Belum, Bu. Ini, Bu. Ya, sebelum acara akan kita mulai pembekalan KKL dari Bapak Sekprodi. Saya ulangi lagi ya, peraturan Zoom pembekalan KKL pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Zoom di rename ya, diberi nama dan name, kemudian on kamera ya, on kamera dipastikan ya, ya karena kan nanti aman ya, Pak Guntur sudah menyampaikan ini, wah jangan-jangan tidak didengarkan itu ya, tapi kita harus nonton, insya Allah semuanya menyimak ya. Oke. Yang tiga, pembekalan bersifat wajib ya, maka bagi yang tidak mengikuti ya akan mengulang KKL pada tahun berikutnya ya, karena KKL dilaksanakan 1 tahun sekali. Kemudian yang terakhir, peserta mengenakan pakaian sesuai ketentuan ya. Memang dari sekarang teman-teman harus mempersiapkan ya pakaian untuk KKL ini ya. Ya sedia baju putih ya, yang laki-laki yang berdasi ya, kalau yang perempuan sedia rok ya, kerudung hitam ya, bisa double gitu ya, untuk persiapan teman-teman nanti PPL. Nah, dari sekarang sudah nyeleni kostumnya dulu gitu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak Guntur sudah siap? Siap, Gih. Oke, baik. Teman-teman semuanya silahkan ya
di-unmute dulu ya agar tidak mengganggu proses ya penyampaian materi dari Bapak Guntur. Oke, baik. Acara yang kedua yaitu pembekalan KKL PAI tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Guntur Cahyono MPD selaku Sekprodi PAI. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Terima kasih Ibu Barit selaku moderator yang sudah menyampaikan beberapa hal kepada saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen Homebase PAI, Bu Barit selaku moderator dan saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia. Hari ini adalah rangkaian acara kegiatan persiapan KKL program studi PAI FTIK YIN Salatiga. Dalam beberapa waktu satu minggu terakhir, insya Allah saudara-saudara semuanya sudah memahami beberapa hal tentu saja dengan program kegiatan KKL ini. Tentu saja yang pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara semuanya diberi kesehatan sehingga perkuliahan yang saudara-saudara laksanakan ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara semuanya, perhatikan semuanya yang masih belum on kamera, untuk di-on-kan kamera, ada Diki Wahyu Saputra, ada Medi Darmawan, dan seterusnya untuk bisa on kamera. Saudara-saudara semuanya, ketika saya menyampaikan materi, silahkan saudara-saudara menyiapkan screenshot-nya. Disiapkan screenshot-nya, karena screenshot ini akan jadi bukti jika kalian mengikuti pembekalan KKL. Nah, jika kalian mengikuti pembekalan KKL. Nanti jika ada kesalahan dari kami, dari Prodi, kemudian bahwa ternyata saudara sudah KKL, sudah pembekalan dan kami kehilangan data, maka saudara sudah punya bukti dan nanti akan diupload oleh kalian di absensi. Untuk yang lain untuk di-mute ya, dimatikan Irham NSNC itu siapa? Irham. Irham NIM-nya belum sesuai. Irham NIM-nya belum sesuai diri NIM-nya. Irham. Oke, saudara-saudara semuanya. Mungkin Irham tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya akan share screen, saudara-saudara semuanya, pembekalan KKL PAI FTIK YIN Salatiga. Bisa dilihat ya, share screen saya ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kebijakan KKL fakultas yang pertama adalah FTIK sebagai penyelenggara pendidikan calon guru perlu menyiapkan mahasiswa agar siap menjadi guru yang profesional dan kompeten. Yang kedua, melalui kegiatan KKL diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman sekaligus bekal untuk meningkatkan penguasaan manajemen madrasah sekolah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tiga, para mahasiswa selain dibekali teori-teori pendidikan dan mengajar lewat perkuliahan, juga dikenalkan secara langsung tentang gambaran proses pendidikan melalui penyelenggaraan kegiatan kuliah kerja lapangan. Yang keempat adalah kegiatan KKL bersifat wajib bagi mahasiswa FTIK. KKL merupakan bagian dari mata kuliah PPP yang menyatu dengan PPL. Bobot kegiatan PPP adalah 4 SKS. Jadi PPP itu ada 4 SKS, saudara-saudara semuanya, yang meliputi KKL dan PPL. Kita tidak hanya bisa PPL saja, kita tidak hanya bisa KKL saja. Jadi dua-duanya harus melaksanakan kegiatan dengan bobot adalah 4 SKS. Jadi saudara-saudara, KKL PPL kan orang podo apa betul? Sama KKL PPL. ya nanti diterangkan ya dia ya. Podo opo ora gitu kan. Kegiatan KKL itu bersifat wajib, saudara-saudara semuanya, untuk diperhatikan. Tujuan KKL adalah memberi pembekalan profesi agar mahasiswa mendapatkan pengalaman faktual tentang manajemen lembaga pendidikan. Kalau KKL itu lebih ke manajemen ya, manajemen sekolah atau madrasah, sementara PPL itu adalah tentang proses pembelajaran dan hal-hal yang lain. Nanti akan ada di sesi selanjutnya kalau saudara-saudara dalam pembekalan PPL. Proses pembelajaran dan atau kegiatan pendidikan, kegiatan pendukung pelaksanaan pendidikan di madrasah atau sekolah. Yang kedua adalah melalui kegiatan KKL, mahasiswa dapat mengenali lebih dekat kegiatan penyelenggaraan pendidikan di madrasah atau sekolah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keguruannya yang diperlukan untuk menjadi pendidik profesional. Di slide keempat, jangan lupa saudara-saudara mulai screenshot ya. Mulai screenshot. Manfaat KKL bagi mahasiswa, yang pertama adalah mengetahui manajemen atau pengelolaan pendidikan di madrasah. Yang kedua, mengetahui pengelolaan kurikulum, sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya di madrasah atau sekolah. Yang ketiga adalah mengetahui proses pembelajaran dan atau kegiatan kependidikan di madrasah atau sekolah sesuai mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru. Yang keempat, mengenal dan mengetahui secara langsung kegiatan kependidikan lain yang berfungsi sebagai pendukung kurikulum di madrasah atau sekolah. Waktu dan tempat KKL PAI, waktu pelaksanaan antara 28 Maret sampai dengan 1 April 2022. Maaf, ini masih 2021, ini 2022. Menentukan salah satu hari tanggal tersebut. Yang lain tolong dimatikan mikrofonnya. Taufik Hidayat. Tempat kegiatan dilaksanakan sesuai dengan madrasah atau sekolah yang telah ditentukan dalam pengumuman tempat kegiatan oleh program studi PAI. Jadi saudara-saudara semuanya, di KKL ini waktunya adalah 28, 29, 30, atau 1 April. Maret atau 1 April. Jadi saudara-saudara semuanya hanya butuh waktu 1 hari untuk mendapatkan data. Butuh 2 hari itu jika saudara-saudara menyampaikan suratnya. Nanti saudara-saudara semuanya kalau sudah bisa mendownload surat dan menyampaikan surat itu ke sekolah, lalu kemudian ternyata sekolah itu tidak menerima saudara-saudara semuanya dengan alasan tertentu dan akan kami konfirmasi apakah sekolah itu tidak mau menerima. Apakah sekolah itu tidak mau menerima, itu nanti untuk bisa disampaikan kepada kami dan itu akan kita konfirmasi. Jadi informasi dari mahasiswa yang bersangkutan apakah ada masalah di sekolah. Jadi alurnya seperti itu. Jadi nanti kalau saudara-saudara menyampaikan surat ternyata tidak boleh, maka harus dibuktikan tidak bolehnya itu dan akan kami konfirmasi. Kemudian waktu itu kalian pilih salah satu atau dua, misalnya ke sekolah yang akan dituju. Kemudian yang selanjutnya bentuk kegiatan mahasiswa melaksanakan survei manajemen madrasah sekolah. Jadi KKL itu adalah survei, tidak ngajar. Mahasiswa melaksanakan survei manajemen.
survei manajemen. Yang kedua, mahasiswa melaksanakan KKL secara online atau offline sesuai kebijakan sekolah. Jika sekolah itu tidak memperkenankan untuk datang, tapi bisa KKL di situ, sementara harus pakai online, maka harus menyesuaikan secara online. Maksudnya begitu. Jadi tergantung sekolah membolehkan datang atau tidak. Boleh KKL tapi tidak boleh datang, berarti online. Boleh KKL dan boleh datang berarti offline. Intinya begitu yang dimaksud dengan offline atau online itu. 3, koordinasi antara sekolah, peserta dan DPL dilaksanakan secara online atau offline. Jadi koordinasi itu bisa online, bisa offline. Nanti akan dibagi DPL saudara-saudara semuanya. DPL saudara-saudara semuanya nanti akan dibagi. Selanjutnya adalah tata tertib. Tata tertib saat pelaksanaan KKL. 1. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. 2. Menjaga etika selama pelaksanaan KKL di madrasah atau sekolah. Ketiga, ketentuan pakaian bagi mahasiswa memakai jas alma mater, kemeja lengan panjang berwarna putih, celana hitam, bukan jeans, bukan denim ya, berdasi warna hitam, berpeci, bersepatu warna hitam. Ketentuan pakaian bagi mahasiswi atau perempuan maka memakai jas alma mater, atasan lengan panjang berwarna putih, berjilbab warna hitam, rok warna hitam, tidak ketat. Ingat-ingat, tidak ketat dan bersepatu warna hitam. Itu tata tertib pelaksanaannya. Hal ini sudah saudara-saudara mulai bahwa memastikan bahwa saudara-saudara sudah memakai pakaian yang sudah ditentukan. Yang ke-8 adalah laporan KKL. Laporan disesuaikan dengan template yang sudah disediakan pada buku pedoman KKL dengan tidak menambah atau mengurangi. Nanti akan saya tampilkan. Dan saudara-saudara, saya akan pastikan bahwa saudara-saudara memiliki buku pedoman itu. Laporan disusun secara individu atau kelompok. Nah, maksudnya begini. Saudara-saudara semuanya nanti, misalnya satu kelompok ini ada 4 ini anak mahasiswa PAI. Laporannya bentuknya sama. Modelnya sama, hanya digandakan menjadi 4. Nah, semua mahasiswa itu tetap upload di simpel masing-masing. Jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi laporan itu disusunnya secara kelompok, tapi uploadnya individu atas nama kelompok. Misalnya ada A, B, mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D. Membuatnya sama, bareng, kata-katanya sama, tidak ada pengurangan. Dibuat PDF, ditandatangani oleh kepala sekolah dan DPL, nanti diupload. Jadi si A, si B, si C, si D ini ngupload sendiri-sendiri. Jadi tidak ada wakil salah satu. Nah, untuk laporan seperti itu. Karena laporan diserahkan dalam bentuk file PDF dengan cara diunggah melalui aplikasi tadi. Laporan disahkan oleh DPL dan kepala sekolah atau kepala madrasah. Laporan diserahkan selambat-lambatnya, diupload maksud saya, 1 minggu setelah pelaksanaan KKL. Laporan ditulis dalam huruf standar Times New Roman, ukuran 12, di atas kertas kuarto, jarak pengetikan 1,5 spasi. Ketentuan lanjutan, bagi mahasiswa yang belum melaksanakan PPL, kegiatan KKL ini menjadi pertimbangan untuk persiapan PPL. Jadi kalian bisa PPL itu kalau saudara-saudara ini sudah melaksanakan KKL. Aturan itu akan disampaikan lebih lanjut. Temuan dari kegiatan KKL juga bisa dijadikan bahan penyusunan skripsi dengan ketentuan dari masing-masing program studi. Ketentuan ini akan dibahas di forum yang lain. Bagi mahasiswa, segera membuat grup WA dengan DPL. Nanti kalau sudah diumumkan DPL-nya siapa, hari ini belum.
sedang disusun oleh akademik untuk memudahkan koordinasi. Untuk kepentingan administrasi, mahasiswa mengumpulkan nomor rekening kepala madrasah atau kepala sekolah ke DPL atau selanjutnya kepada Kasubag akademik atau disimpel. Nanti disimpel. Jadi saudara-saudara semuanya nanti ketika survei dan diperbolehkan, saudara-saudara semuanya ini untuk meminta nomor rekening kepala madrasah atau kepala sekolah karena ada uang administrasi sekolah yang akan disampaikan oleh pihak kampus. Jadi saudara-saudara semua ketika saudara-saudara meminta rekening kepala madrasah atau kepala sekolah, rekeningnya bukan rekening sekolah ya, rekeningnya kepala sekolah ya, rekeningnya kepala sekolah, bukan rekening sekolah, tapi rekening kepala sekolah. Jadi rekening itu nanti dikumpulkan di simpel. Kemudian atau disampaikan ke pihak akademik jadi nomor rekening itu nanti bisa disampaikan ke DPL atau ke Kasubag akademik atau disimpel. Tapi sebaiknya langsung disimpel kalau nanti di aplikasi itu ada. Selanjutnya aspek penilaian adalah pelaksanaan 20%, kepribadian 20%, laporan 60%. Jadi nilainya 0 sampai 100 rentangnya. Nanti akan di-mix dengan PPL. Mengenai ini saya stop screen dulu. Saya akan sampaikan tentang buku pedoman. Si kemut, Pak. Beneran suaranya. Oke, siap. Buku pedoman ini nanti akan saya share. Kalau mungkin saudara-saudara sudah punya juga. Nanti jika belum, silahkan nanti menyampaikan kepada kami. Nanti teman-teman nampaknya sudah punya mengenai buku pedoman ini dan untuk bisa dilaksanakan dan dipedomani. Ini nanti ini akan saya sampaikan mengenai masalah laporan. Nih, bentuk laporannya seperti ini, saudara-saudara semuanya. Ada laporan. Kemudian ditulis seperti ini. Jadi ini template-nya seperti ini, ya seperti ini. Jadi tidak perlu diubah-ubah. Atau mungkin kalau ada salah ketik bisa diubah. Misalnya kok di situ tulisan harusnya PAI kok tulisannya PII atau PAA gitu, nanti bisa diperbaiki. Nanti kepala madrasah, dosen pembimbing lapangan nanti ditentukan baru diketik. Kemudian nama madrasah, NPSN, alamat, nomor telepon, status madrasah. Jadi di situ ada profil madrasah sekolah, misalnya visi misi ya tulisnya visi misi saja, misi ya misi saja, tujuan. Jadi tidak perlu ada kata-kata macam-macam. Sejarah perkembangan madrasah sekolah, saya rasa tidak perlu banyak-banyak, satu atau dua halaman cukup, atau mungkin 1 halaman cukup. Jadi tidak perlu ada penambahan kata-kata yang banyak. Kurikulum yang digunakan saat ini apa kurikulumnya? Program unggulan madrasahnya itu apa? Nanti itu kan di sesi wawancara ya. Kemudian ekstrakurikulernya apa? Pembelajaran masuk, ya masuk jam berapa? Ditulis saja jam 07, pulang jam 15. Mungkin pas masa pandemi ada kebijakan lain. Kegiatan pembiasaan. Habituasinya apa? Misalnya doa bersama, kemudian membaca Al-Quran di pagi hari, hafalan, sholat duha berjamaah setiap hari, atau sholat duhur dan seterusnya, itu pembiasaan. Metode pembelajaran yang dipakai apa? Metode pembelajaran apa?
Kemudian sistem evaluasi belajarnya seperti apa? Ini tentu di kurikulum tanyanya. Jadi kalau tanya ini berarti ke kurikulum, tanya keadaan siswa, kesiswaan. Terus kalau tanya tentang perlengkapan sekolah, peralatan sekolah, tentu sarpras dan seterusnya. Jadi nanti dalam kelompok itu silahkan dibagi-bagi untuk bertanya kepada masing-masing. Kira-kira kalau saya tanya ini itu kemana gitu? Tanya hal ini itu kemana? Atau bisa ke kepala sekolah. Misalnya prestasi pendidik tentu saudara-saudara semuanya akan mendapatkan dari kesiswaan misalnya. Sumber pembiayaan misalnya, sumber biaya dari mana? Oh, dari pemerintah. Iya. Orang tua ada tidak? Mas. Jadi sumber pembiayaan ini hanya jawabannya iya dan tidak. Jadi tidak ada berapa jumlahnya dan seterusnya. Jadi usaha sekolah ada enggak dan lainnya. Tentu kalau swasta dan pemerintah tentu berbeda ya sumber biaya itu. Mungkin dari masyarakat ada usaha. Jadi tidak perlu ditanya berapa jumlahnya. Sarana, prasarana, ruang kepala sekolah ada atau tidak. Jadi hanya ada, tidak. Di situ tertulis dan lain-lain. Mungkin ada, misalnya, di situ ada masjid, ada tempat ibadah, ada hal lain mungkin bisa ditambahkan di sarana, prasarana sekolah itu. Kemudian permasalahan-permasalahan mungkin bisa ditanyakan pula, nanti itu menjadi bahan penelitian saudara-saudara semuanya, permasalahan-permasalahan di madrasah atau sekolah yang mungkin dibuat deskripsi 1-2 alinea, 2 paragraf maksud saya. Saya rasa itu saudara-saudara semuanya mengenai kebijakan KKL secara teknis, saudara-saudara semua kemarin sudah disampaikan kepada saudara-saudara semuanya berkenaan dengan KKL secara kelompok. Silahkan saudara-saudara semuanya itu menggali informasi. Pesan saya saudara-saudara semuanya, KKL ini adalah wajib dan yang penting saudara-saudara semuanya bisa mengikuti. Kurnia Al-Barkat ini tidak on kamera. Saudara-saudara semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus saudara-saudara sampaikan kepada kami. Selebihnya saya serahkan kepada Ibu Barit. Baik, terima kasih pengantar pembekalan dari Bapak Guntur Cahyono. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mencermati ya, dan nanti bisa dilaksanakan dalam kegiatan KKL. Ya, karena perlu diingat untuk itu ya teman-teman harus mulai perhatian dari sekarang. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan ya kepada beliau Bapak Guntur. Silahkan teman-teman ya bisa menyampaikan ya, nama dan NIM. Monggo. Diskusi atau pertanyaan kita mulai. Silahkan. Atau dalam kolom chat juga nggak apa-apa. Bertanya. Baik. Nama saya Tirafi Ainun Mardia, NIM 23010190442. Saya ingin bertanya, Bu, untuk teknisi KKL secara online gimana ya, Bu? Dikarenakan saya berada di luar Pulau Jawa. Apa saya harus kembali ke Jawa atau saya bisa dari rumah gitu, Bu? Terima kasih. Betul. Oke. Baik. Terima kasih. Tadi Mbak siapa namanya? Tirafi Ainun, Bu. Tirafi Ainun. Oh ya, baik. Mbak Tirafi Ainun, ya, menanyakan. Ini langsung dijawab atau pertanyaan dulu, Pak Guntur? Boleh saya langsung jawab saja ya, nanti mungkin. Oke, baik. Iya. Jadi Mbak Ivana menanyakan teknis KKL online ya, karena masih di luar Jawa, apakah harus ke Jawa gitu ya? Terima kasih.
Terima kasih Bu Barit. Saudari Tirafi, kamu satu kelompok dengan siapa? Dengan Siwi Mumpuni, Pak. Ada berapa orang yang dari PAI? Ada 8. Ada 8 orang. Kamu di mana tempat KKL-nya? Di Salatiga, Pak. SMP Muhammadiyah itu. SMP Muhammadiyah Salatiga apa SMP Muhammadiyah plus Salatiga? SMP plus Salatiga. Muhammadiyah plus. Yang plus ya. Yang plus. Oke. Begini saudara-saudara semuanya, bagi yang jauh ini kan Yang plus saya, Bapak. Oh, yang plus ada Fahmi. Plus ya. Yang Muhammadiyah Salatiga aja. Oh, Tirafi yang kan ada 2 ya. Salatiga itu Muhammadiyahnya plus atau tidak plus gitu kan. Bukan berarti min ya berarti. Nah, begini. Bagi yang jauh itu nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Ingat-ingat, didiskusikan dengan kelompoknya. Saudari Tirafi Ainun tidak perlu datang. Jika datang, tentu teman-temannya lebih senang. Kira-kira begitu. Jadi, tidak ada kewajiban yang jauh untuk datang mengikuti KKL ke sekolah. Jadi nanti dari kelompoknya akan ada tugas sendiri, tetap ada tugas sebagai bagian dari proses kegiatan KKL. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak, rumah saya Getasan, saya KKL di Boyolali, perlu datang apa tidak? Kira-kira kalau pertanyaan begitu bagaimana? Datang, Pak. Iya, jadi iya kalau rumahnya Getasan kok hanya ke Boyolali, tapi Boyolalinya itu di jauh Pak misalnya. Biasanya sudah alasan dulu itu. Pak, saya dapatnya di Kebumen itu bagaimana Pak misalnya? Tapi rumah saya di Salatiga. Nah, ukuran-ukuran itu silahkan itu diselesaikan di kelompok. Ukuran-ukuran itu, coba bayangkan kalau Tirafi rumahnya Sumatera misalnya, untuk datang ke Salatiga kira-kira kebijakan kelompok itu bagaimana gitu kan. Menurut saya Tirafi tidak perlu datang, menurut saya. Tetapi kalau kelompoknya mewajibkan kamu datang, itu urusan lain. Tetapi saya rasa saudara-saudara semuanya untuk bisa memahami kondisi-kondisi tertentu supaya membantu teman-temannya untuk bisa menyelesaikan KKL tahun ini. Kalian teman-teman harus membantu teman-temannya yang jauh, misalnya yang dari Thailand misalnya. Masa datang? Ya tidak perlu datang, tapi ya nek rumah Salatiga, KKL-nya rumahnya Wonogiri misalnya, KKL-nya di Kendal gitu. Kira-kira masih bisa diukur lah kalau gitu, masih bisa. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu wajib seperti itu. Tetapi kemarin waktu awal-awal di Mandiri itu konsepnya adalah kenapa pilihan sekolah itu dipersempit, karena supaya administrasi sekolah itu mudah untuk diselesaikan oleh bagian administrasi fakultas. Saudara Atik tidak on cam. Jadi hal-hal semacam itu harus dipahami. Jadi begitu ya Tirafi, semoga kamu bisa berkomunikasi dengan teman-temanmu yang memilih di SMP Muhammadiyah Salatiga. Yang SMP Muhammadiyah Salatiga itu nampaknya di Jalan Cempaka ya. Di Jalan Cempaka, kalau SMP Muhammadiyah Plus itu di Togaten, nampaknya begitu. Mungkin itu Saudari Tirafi, ada pertanyaan lanjut? Jadi itu pakaiannya tetap pakai seragam yang sama ya Pak kalau misalnya pas KKL itu. Jadi kan mungkin teman-temanmu dalam keadaan on cam ya, atau Google Meet atau WA group atau WA ketika bertanya-bertanya dengan guru. Misalnya Tirafi kebagian sama, yang misalnya temennya siapa ya? Tirafi temenmu siapa yang kamu kenal? Siwi. Misalnya Tirafi sama Siwi kebagian masalah sarpras misalnya. Ya nanti Tirafi dan Siwi dalam keadaan on cam WA
lewat WA itu loh, apa namanya? Call WA pakai video call, ya, video call WA misalnya. Nanti Tirafi bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu, atau silahkan dikemas seperti apa, kira-kira begitu. Mungkin kan pada saat sowan ke kepala sekolah atau kepala madrasah dulu dalam keadaan on kamera gitu. Jadi proses-proses itu harus dijalankan. Tapi jangan sampai menyulitkan temannya yang sudah dekat. Tetapi jangan juga menyulitkan yang dekat itu kepada yang jauh. Kira-kira begitu, Tirafi. Oke, terima kasih Pak atas Sama. jawaban. Iya. Silakan Bu Barit. Atau mungkin langsung saja. Yang lain ada pertanyaan? Rahma Laila, mana Rahma Laila? Masih, Pak. Mau tanya silahkan Rahma. Oh iya. Perkenalkan nama saya Rahma Laila Sulfina Fisa, NIM 230101990072. Izin bertanya, Pak, itu nanti untuk laporannya ada lampirannya enggak, Pak? Oke. Laporannya ada lampirannya tidak? Lampirannya hanya foto. Lampirannya hanya foto saat kalian kegiatan. Misalnya foto di depan sekolah yang ada tulisannya sekolahan itu. Foto tidak usah banyak-banyak. 2 atau 4 sudah cukup. Misalnya saat ke kepala sekolah dan salah satu atau salah 2 saat kalian wawancara. Sudah selesai, cukup itu. Lampirannya hanya foto. Jadi itu sangat tipis ya, karena itu juga tidak dicetak kan, itu lewat PDF. Nanti kalau mungkin dicetak nanti bisa disampaikan ke sekolah kan beda masalah. Jadi yang terpenting adalah laporan yang saya sampaikan di buku pedoman itu, ya itu saja. Jadi begitu, kira-kira begitu. Izin bertanya lagi, Bapak. Silahkan. Itu nanti harus dipenuhin semua ya, Pak? Maksudnya bagaimana? Laporannya. Misalkan ada data yang dirahasiakan oleh sekolah itu bagaimana, Pak? Misalkan. Kira-kira yang dirahasiakan menurut saudara apa yang dirahasiakan dengan data itu? Jumlah siswa mungkin nggak dirahasiakan? Mungkin potensi seorang guru mungkin. Ada potensi seorang guru di situ? Mungkin bisa kepenuhin semua ya Pak ya? Iya, itu misalnya begini, kan ini sudah ada misalnya visi madrasah, itu kira-kira disembunyikan nggak kira-kira? Tidak. Nah, misi, tujuan, sejarah, oke. Potensi prestasi madrasah atau sekolah? Tidak mungkin kan? Kurikulumnya, pembelajarannya masuk jam berapa? Metode pembelajarannya, sistem evaluasi. Saya share ya, share screen lagi ya, bentuk laporannya ya, bentar. Pak Guntur ke unmute sepertinya. Nih, sudah kelihatan ya, pembelajaran misalnya. Sistem evaluasi belajar pakai tes atau apa gitu kan. Pelajaran tambahan, pelajaran tambahan itu, adakah pelajaran tambahan? Ya kalau tidak ada ya tidak ada gitu saja. Pelajaran tambahan ada Pak, misalnya menjelang UN atau apa gitu. Kemudian keadaan siswa, jumlah siswa, kelas 11, kelas 12, dan seterusnya. Kuota penerimaan siswa, jumlah kelulusan, jenis lomba prestasi, jumlah tenaga pendidik. Ini kan jumlah tenaga pendidik saja, saudara-saudara tidak perlu tahu namanya, hanya laki-laki berapa, yang perempuan berapa, PNS berapa, PNS laki-laki berapa, PNS perempuan, tetap yayasan. Jika itu yayasan maka ada yang tetap yayasan, ada yang tidak tetap. Jadi itu kalau yayasan. Kalau sekolah negeri misalnya MAN itu kan nggak mungkin ada guru tetap yayasan, kan nggak mungkin ada. Kemudian pendidikan
tenaga pendidikan terakhir tenaga pendidik. Nggak mungkin SLTA ke bawah mungkin pasti nggak ada. Atau mungkin diploma sarjana muda S1-nya ada berapa, itu kan hanya jumlah. Kemudian jumlah tenaga kependidikan, pegawai ya, TU dan seterusnya. Kemudian prestasi pendidik atau tenaga pendidik. Ada pernah mengikuti tidak? Ada guru yang pernah mengikuti lomba apa tidak? Lombanya apa, tingkat apa? Misalnya kepala sekolah berprestasi juara 1 misalnya, kan begitu kan? Saya rasa itu tidak bisa. Sumber biaya misalnya. Ini kan tidak tanya berapa duitnya kan? Hanya Pak, misalnya Bapak, Ibu, sekolah ini pakai sumber biaya apa? Pemerintah ada tidak? Oh ada, lewat BOS itu misalnya. Menarik SPP apa tidak? Oh ada, karena orang tua masyarakat. Ada sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat, tidak usaha sekolah, ada tidak, dan seterusnya. Itu saya rasa tidak disembunyikan. Sarana prasarana, kalian bisa keliling. Maaf, Pak. Untuk yang lainnya tadi, lainnya itu kan sebutkan, itu nanti ditulis di mana, Pak? Ya kalau ada lainnya ya disebutkan, kalau nggak ada ya dicoret atau di delete. Iya. Oh iya. Misalnya ada sumber tertentu yang kita tidak tahu di sekolah itu, maka disebutkan apa. Kalau enggak ya sudah, 4 saja enggak apa-apa. Maksudnya lainnya itu tidak menutup kemungkinan 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Misalnya sarana, ruang kepala sekolah, ruang guru, tata usaha, perpustakaan, laboratorium UKS. Di situ kan tidak tertulis masjid. Maka ditulis masjid, bisa. Gudang, oh bisa. Toilet, bisa. Kan begitu toh? Kira-kira kan saya tidak perlu menyebutkan yang banyak. Kemudian di H ini permasalahan di madrasah sekolah untuk dijadikan bahan penelitian. Ini sifatnya adalah bagaimana kalian memotret sebuah problematika atau keunggulan. Permasalahan itu bisa keunggulan ya. Keunggulan madrasah atau sekolah yang saudara tempati untuk KKL. Saya rasa itu, Saudara Rahma Laila. Iya, Pak. Sudah jelas. Terima kasih, Pak. Ya, saudara-saudara bisa mengisi apa namanya? Ya, baik untuk mengisi di kolom chat. Ya, kolom chat ya. Bisa mengisi daftar hadir. Sesi pertanyaan, Pak Guntur? Dilanjutkan lagi. Mungkin kalau masih ada. Kalau sudah ada cukup. Oke, baik. Di kolom chat juga tidak ada yang bertanya. Ternyata mungkin ini yang calon-calon Pak Guru ini. Ada yang mau bertanya, calon-calon Pak Guru? Belum tampak sepertinya ya. Yudi? Cukup, Pak. Cukup. Semuanya jelas ya? Sudah jelas semuanya. Oh, ini Anjaryani. Ada mau bertanya? Anjaryani. Oh ya. Nama saya Anjaryani Musikastari, NIM 23011190130. Pak, di sini saya izin bertanya, kalau di dalam satu kelompoknya ada dari jurusan lain bagaimana, Pak? Saya langsung ya, Bu Barit ya. Biar saja. Kalau ada jurusan lain, biar saja. Ya, jurusan lain itu tidak ada hubungannya dengan PAI. Yang ada hubungannya adalah karena simpelnya saja. Jadi laporan saudara-saudara semuanya itu tetap sesuai, misalnya ada kelas, nggak mungkin kalau PGMI, BKPI misalnya, ada di situ ada 4 BKPI, ada 4 PAI. Bisa kolaborasi waktu, akan lebih enak kalau kolaborasi waktu, biar tadi tidak satu-satu, dan laporannya ya tetap PAI. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan apapun, yang jelas itu BKPI atau PAI. Mengenai administrasi nanti tetap jadi satu. Jadi administrasi sekolah tadi loh, administrasi sekolah tetap jadi satu, walaupun di situ ada 2 prodi. Jadi silahkan diabaikan prodi lain, tetapi supaya nanti tidak merepotkan sekolah karena ada prodi lain di situ, maka bisa
berkoordinasi karena DPL-nya juga beda ya nanti. Kemungkinan bisa jadi DPL-nya juga berbeda. Jadi silakan nanti berkoordinasi dengan prodi lain itu, misalnya masalah waktu. Saya tidak tahu waktu BKPI itu harinya apa misalnya, atau TBI atau bahasa Arab misalnya. Saya tidak tahu waktunya. Jadi saudara-saudara semuanya untuk tidak terganggu dengan hal itu. Saya rasa begitu, Saudari Anjar Yani. Bagaimana Anjar? Berarti nanti di laporannya tetap itu Pak, jurusan pendidikan agama Islam begitu Pak? Iya, pokoknya sama Jeblesplek. Nah, Jeblesplek itu apa ya? Persis di situ. Jadi yang ditemukan kalian. Jadi laporannya berbeda. Walaupun formatnya bisa jadi sama ya. Oke. Itu Bu Barit mungkin. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah masuk ya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam ber-KKN di tahun ini. Ya. Ini sudah cukup Pak Guntur atau bagaimana saudara, ada yang tanya? Ada yang sampaikan? Iya, siapa? Nama siapa? Ades Alfia, NIM 160. Oh, ini Bu, masih ada Bu Barit. 160, Ades Alfia. Iya, silakan Ades. Kenapa? Kan di surat pengajuan ke sekolah itu tanggal pelaksanaan tanggal 11 sampai 14 April. Nah, itu sebelum pengajuan apa kita harus mengganti dulu, Pak? Ganti 28 sampai 1 begini. Sudah kamu cek belum yang terbaru? Oh, gitu. Ya, dicek tetap pelaksanaannya tanggal 28 sampai dengan 1 Maret. Nanti kalau ternyata nampaknya sudah diganti kemarin. Nanti kalau ternyata ada kesalahan, nanti bisa dikomunikasikan. Seharusnya sudah diganti. Saya rasa begitu. Terusan Bapak. Terima kasih Saudara Ades. Saudara Ades. Ya, baik. Terima kasih. Ini teman-teman tadi ya. Oh ya, ini ada pertanyaan ini via chat Pak Guntur. Mas Riyad Alfi. Ya. Pertanyaannya, pas pengantaran surat ke sekolah harus sama DPL atau sendiri? Ini Pak Guntur. Sendiri. Sendiri. Jadi saudara-saudara semuanya sudah dibekali itu, sendiri datang untuk menyampaikan surat. Jika sekolah tidak berkenan untuk segera melaporkan kepada prodi, kemudian alasannya apa? Nanti kan begini, misalnya saya anggap gampangnya SMP X gitu kan, atau SMP Islam X gitu kan, karena sekolah Islam tidak mau misalnya, maka SMP Islam X itu akan kita blokir untuk tidak bisa digunakan untuk PPL. Karena kan itu semua mitra ya, semuanya mitra. Itu nanti begitu, karena ada nggak Pak? Ada. Kemudian tidak dijadikan tempat PPL Pak? Iya. Jadi begitu saudara-saudara semuanya. Kan kita tidak mau merepotkan mahasiswa. Tetapi saudara-saudara semuanya harus punya bukti bahwa sekolah tersebut tidak mau menerima kalian dalam kegiatan KKL. Saya rasa itu bisa dipahami ya, Riyad ya. Oke, Mas Riyad. Sendiri datang, sendiri. Dipahami? Atau ada pertanyaan balik? Berarti untuk surat itu dimasukkan ke kepala sekolah gitu, Pak? Oh iya. Jadi ada pertanyaan ini dari Fahmi. Iya, ada Gifar Rifai, ada Fahmi. Izin bertanya Bapak, di lembar pengasahan itu ada tanda tangan kepala sekolah atau madrasah plus dosen pembimbing itu apa boleh tanda tangan disken atau tanda tangan basah Bapak? Tanda tangannya tanda tangan basah. Nanti perkara kalau saudara-saudara semuanya itu untuk upload PDF nanti kan di-scan. Nanti di-scan. Jadi saudara-saudara semuanya harus mendapatkan pengesahan itu basah. Jadi kalau kepala sekolah kan harus ada stempelnya kan? Kepala sekolah itu harus ada stempelnya. Diingat-ingat saudara-saudara semuanya ya. Ya, ada stempelnya. Kalau dosen kan DPL tidak perlu
stempel. Kalau sudah dapat kepala sekolah, maka kemudian saudara-saudara bisa minta tapa asmo atau tanda tangan ke dosen. Saya rasa itu. Jadi harus mempersiapkan dari awal. Ketika datang itu saudara-saudara sudah mempersiapkan lembar pengesahannya itu. Jadi jangan lembar pengesahan pulang baru buat lembar pengesahan. Tapi saudara-saudara sudah membuat terlebih dahulu, nanti kemudian dimintakan tanda tangan bahwa kalian itu siap mengumpulkan laporan itu. Saya rasa begitu. Ya, baik, terima kasih pencerahannya Pak Guntur. Mas Ifar, bisa dipahami? Mas Ifar Rifai? Mas Ifar Rifai? Saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Masih ada lagi? Masih ada lagi saudara-saudara semuanya? Pertanyaannya? Bu, izin bertanya. Mbak Anissa Husnun ya. Saya Anissa Husnadian, NIM 2301011918. Nah, pada lembar pengesahan itu tempat dan tanggalnya itu di lokasi sekolahan apa di Salatiga? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak Guntur. Ya, di lokasi sekolahan. Di lokasi sekolahan. Kalau MTS SMP itu kan biasanya lokasinya adalah kecamatan ya. Kalau MTS swasta, kalau MTS negeri itu lokasinya kabupaten. Kan tidak ada MTS, misalnya begini namanya. Kan tidak ada MAN Suruh, itu enggak ada. Yang ada adalah MAN 1 Semarang. Tidak ada MAN Tengaran, enggak ada. Adanya MAN 2 Semarang. Tidak ada MTSN Simo, itu enggak ada. Adanya MTSN 9 Boyolali, kalau tidak salah 11, begitu. Ya. 11 atau berapa, 9. Ya. Dan itu umum ya. Jadi sekolah itu memakai nama apa? Misalnya SMP Negeri Salatiga. SMP Negeri bukan. Misalnya MTS Negeri Salatiga, maka Salatiga dan seterusnya. Gitu saja. Karena di situ ada tanda tangan kepala sekolah. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada nih Pak di kolom chat. Izin bertanya Pak, Mbak Anissa Swasti. Setelah pengantaran surat dan diperbolehkan untuk observasi di sekolah tersebut, apakah boleh observasi hari itu juga atau observasinya di hari berikutnya sehari setelah mengantarkan surat? Oke. Kalau sekolah misalnya kalian mengantar suratnya tanggal 28 misalnya. Itu ya misalnya hari itu sekalian saja toh Mbak, teman-temanmu siap apa tidak? Kalau teman-temanmu siap ya silakan. Nah, gitu kira-kira. Nah, makanya kemudian ketika mengantar itu nanti berkoordinasi dengan teman-teman yang lain untuk menjagani. Jagani itu apa ya? Untuk menyiapkan diri jika sekolah ternyata langsung saja di hari itu, tidak perlu hari berikutnya. Kalau hari berikutnya boleh, boleh. Jadi nanti penanggalannya misalnya tanggal 28 ya, 28, 29 ya, 29. Tergantung observasi yang diperbolehkan oleh pihak madrasah atau sekolah. Saudara Anissa Swasti seperti itu kira-kira. Oke, baik. Jadi memang kadang harus teman-teman siap ya, di tanggal-tanggal itu harus siap sedia gitu ya. Siap sedia, atau juga harus nanti kondisional dengan sekolahnya. Maka jalinlah komunikasi dengan pihak sekolah gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu, saya. Oke, baik. Gini Bu, kan di tim saya kan salah satu dari teman saya ada yang lagi hamil besar Bu. Apakah bajunya itu boleh pakai boleh pakai gamis atau harus sesuai dengan ketentuan ya Bu? Boleh, boleh, boleh. Jadi diperbolehkan hamil besarnya. Jadi nanti kan baju hamil yang warna putih kan juga ada ya. Jadi saya rasa begitu. Atau nanti juga bisa menyesuaikan
Jadi saya tidak akan memperumit bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Yang pengen dimudahkan segera hamil yang laki-laki. Baik, ya, Oke, memang Ini Pak, belum berani. belum berani. kalau Ya. kita Belum punya ya duit. ada kaidah usul fikih gitu ya, kullu syai'in mustasnayat. Itu bisa diberlakukan itu ya. Ya. Saya rasa itu. Oke, ya ini menarik sekali. Ini antusiasnya Pak Guntur, teman-teman, untuk bisa KKL itu ya. Iya. Masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada di chat itu, Bu. Kita ada Oh, Pak. di chat. Oh, masih ada lagi. Oke, baik. Oke. Saya izin bertanya, Pak, Oh. terkait dengan metode pembelajaran di laporan KKN. Tentu kan setiap guru atau mapel menggunakan metode yang berbeda-beda. Apakah harus dijelaskan semua atau bagaimana, nggih? Terima kasih. Terima kasih teknis pelaporan, Bapak. Ya. Untuk metode pembelajaran itu bisa secara khusus, bisa secara umum, tapi tidak usah banyak-banyak. Misalnya kan ini masa pandemi ya, tentu jawabannya itu mudah ditebak lah, kira-kira begitu. Kira-kira online dengan cara pakai Zoom, pakai Google Meet, memakai LMS, Learning Management System, dan seterusnya. Saya rasa begitu. Jadi tidak perlu Al-Quran pakai ini, fikih pakai ini. Mungkin bisa dijelaskan ada mata kuliah atau mata pelajaran yang praktik misalnya. Nah, itu bisa dijelaskan, tapi tidak usah banyak-banyak. Jadi mata pelajaran-pelajaran tertentu pasti ada praktek ya. Secara umum, yang dibidik mata pelajaran agama Islam saja ya. Pertama kali yang kalian bidik mata pelajaran agama Islam. Bisa kemudian mata pelajaran yang lain, tetapi itu tidak wajib. Tapi yang dibidik adalah materi PAI. Guru PAI, guru fikih, guru Al-Quran, dan seterusnya. Bagi di madrasah. Bagi di SMP, tapi kalau di SMP Islam kan tetap ada pembagian. Kira-kira begitu. Saya rasa itu, saudara-saudara. Saudara Insani. Yang dibidik adalah PAI. Jadi begini saudara-saudara semuanya. Ingat ya, ini KKL nih. Kalian itu padat mulai KKL ini. KKL, tahun ajaran baru kalian itu PPL. Bersamaan dengan PPL kalian itu menyusun proposal penelitian. Setelah PPL itu saudara-saudara itu harus ujian proposal. Oh, diingat-ingat ini. Jadi mengapa mulai KKL ini harus sudah dipersiapkan? Oke, Bu Barit, mungkin itu ada yang bertanya lagi? Ada ini Bapak. Oke. Ya, izin bertanya, ya Mas Riyad nih ya. Bertanya Bapak, untuk lampirannya itu sekalian dikasihkan pada saat pengantaran surat atau langsung pada saat observasi? Ini maksudnya lampiran apa ini? Yang perlu diisi gitu ya? Yang mau akan ditanyakan itu? Oke, ingatan Bu. Maksudnya mungkin menggali data apa gitu Bapak? Oh iya. Sekolah persiapan atau kita dadak langsung pas pertanyaan, pas observasi gitu. Iya, begini. Ya. Jadi itu kalian sudah siapkan dari rumah. Menjagani tadi loh, Mas Riyad. Coba, ini langsung observasi saja, Mas. Tidak usah besok-besok bagaimana. Sudah siap? Oh ya siap. Jadi saudara-saudara semua kalian sudah print itu, sudah punya tulisannya, alat tulisnya. Nanti tinggal mengganti. Saudara-saudara tinggal menyusun. Saya kira rasanya begitu caranya. Jadi itu tergantung pihak sekolah ya, lampirannya sekalian dikasihkan. Dan jadi begini, saudara-saudara semuanya, itu ketika mengirim surat, itu kalian sudah mencetak satu buku pedoman itu nanti untuk diserahkan di sekolah. Dan nanti ditunjukkan kepada sekolah bahwa ini yang ditanyakan Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Jadi itu modalnya itu selain surat, kalian harus membawa, oh ya tadi belum saya sampaikan ya, membawa buku pedoman itu. Bahwa buku pedoman itu dijadikan pedoman oleh sekolah nanti untuk menyiapkan materi apa yang harus saya jawab ketika ada pertanyaan mengenai KKL. Dan diingat lagi rekening dari kepala sekolah.
bukan rekening listrik. Ya, saya rasa itu Mas Rifat ya, Riyad ya. Alfi, saudara Alfi. Ya, Ya. gitu Mas Riyad. Ya, memang itu tadi dari tadi ya, harus siap sedia gitu ya. Harus siap sedia. Teman kelompoknya dipersiapkan ya, rapi dan barang-barang yang perlu dibawa itu apa saja. Nah, itu memang harus siap ketika mau ke lokasi. Seperti itu. Mas Riyad, bisa dipahami ya? Bu, bisa. Baik. Waktu hampir jam 10. Satu lagi mungkin jika masih ada yang dirasa belum dipahami, monggo. Saya Bu. Khairuddin Latif, ya, monggo. Ini tadi bukan masalah untuk pembukaan KKN-nya, tapi masalah absen Bu. Ini tadi kan di nomor NPSN itu sebetulnya Klaten. Nah itu tadi bawahnya muncul SMA Negeri 2 Klaten, tapi malah yang ketulis SMA Negeri 2 Klatennya itu Bu. Bagaimana Bu? Ada 2 orang Bu teman saya yang keliru. Gitu. Iya Pak. Tidak apa-apa. Oh, nggak Tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya kalau karena kan absennya itu hanya bisa 1 kali loh ya itu ya. Iya Pak. Tidak bisa diulang. Memang sudah tak gawe seperti itu. Itu menunjukkan kalian itu tidak teliti. Tapi kan bisa Iya. Jadi memang ada hal-hal yang harus saya persiapkan. Mana toh mahasiswa yang tidak teliti itu. Kira-kira begitu. Nggak apa-apa. Yang penting nama, NIM sudah ada ya. Sudah screenshot, upload screenshotnya kan, Khairuddin? Oke, iya. Yang penting begitu. Iya, saking khususnya nanti sampai lupa tidak presensi ya. Silahkan nanti. Harus presensi saudara-saudara semuanya. Iya. Untuk presensi ada di kolom chat ya. Ya. Itu tadi usah di Tidak usah, biarin aja. Kalau sudah ngisi sudah dilupakan saja. Segera makan bakso nanti habis. Saya mau bertanya Pak atau Bu. Iya, saudara Alvin. Mas Alvin. Ini agak melenceng ya Bu. Kita buat atau Pak. Kita perlu memberikan semacam gratifikasi oleh-oleh nggak? Kepala sekolah. Tidak. Tidak perlu. Perlu apa tidak? Tidak perlu. Kalau mau, silahkan. Itu urusan kalian. Jadi begitu. Jadi kampus hanya menyediakan ada uang administrasi. Uang administrasi yang nanti dimasukkan ke rekening kepala sekolah. Begitu Saudara Alvin. Jika Saudara Alvin ingin bersodakoh, silahkan. Oh ya udah Pak, terima kasih Pak. Sepertinya saya tidak ingin bersodakoh dahulu. Saya sudah tahu. Ada lagi Pak pertanyaan. Tahu. Izinnya Pak, browser saya sedang error, tidak bisa upload foto. Bagaimana ya Pak? Ya nggak bisa. Kalau nggak upload foto kan ditolak. Uninstall. Kalau tidak bisa upload foto itu akan tertolak secara otomatis. Jadi begitu. Jawabannya begitu saja. Jadi itu sudah sistem yang buat, bukan saya. Kalau saya tidak akan menolakmu, tapi karena sistem menolak ya nanti kita cek. Kira-kira begitu. Browsernya ganti browser. Izin bertanya Pak, apakah dalam sekolah tidak ada dalam pencarian data Kemendikbud? Bagaimana Pak? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Sekolah tidak akan berdiri kalau tidak punya NPSN. Ada Pak itu. Mana? Salah tulis. Sekolahnya teliti Pak, itu Pak, kurang teliti belum makan. Nah, belum bakso gitu. Belum bakso. Ya. Banting apa nih banting? Searching bisa. Malah dibully teman-temannya itu. Ya, Tapi NPSN itu saudara-saudara semuanya itu pasti punya. Kalau NPSN kok tidak punya, berarti ilegal sekolah itu. Nah, itu saja. Tidak bisa meluluskan muridnya. Ini ada lagi, dulkolik.
Pertanyaannya bagi. Izin bertanya Pak, ini sampai jam berapa loh? Jadwalnya sudah tersebar kalian sampai 10.30. Izin bertanya loh, ngawur ae. Parah sih, parah. Tidak fokus. Ya, ini Prasetyo Biliar nih goleki ra iso wi. Wah, anak milenial ora iso goleki NPSN. Susi nih. Langsung Oke, saja. ini ada tanya lagi nih Pak. Surat yang dikasihkan ke sekolah itu apa saja nggih? Sama sepatu cat ini. Suatu. Iya. Suratnya Saking kehati-hatiannya. ya, Ya. suratnya surat izin biasa yang bisa di-download. Dan nanti mungkin dilampirkan buku pedoman. Gitu ya, buku pedoman nanti iuran. 1.000 nanti sudah bisa nyetak. Onganya hanya 20 halaman. Pak, sepatunya boleh sepatu cat. Boleh. Kalau mau pakai pantofel, nanti saya harus pakai pantofel. Kalian belilah, repot nanti saya. Tapi itu bagi perempuan menyesuaikan, bagi laki-laki juga menyesuaikan. Jadi kalau saya mau begini ke sekolah itu pantas apa tidak itu penting. Sepatu full high heel. Ini ya nggak punya sepatu hitam Pak. Taufik Hidayat kalau nggak punya sepatu hitam pinjem yang punya sepatu hitam. Maling. Ya, saya rasa itu Bu Barit, saya cukup ya Bu Barit. Oke. Ya. Ya baik ya. Ya, nanti teman-teman semua berpedoman pada pedoman sudah dibuat FPIK ya. Tadi hal-hal yang perlu ditanyakan. Baik teman pembekalan KKL PAI pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa ini dengan matra semuanya bisa ber-KKL dalam keadaan sehat ya. Amin. Semangat ya mulai sekarang apalagi semester 6 itu harus sudah siap-siap ya. Tidak ada lagi malas-malas ya. Pokoknya KKL, PPL, sempro, dan skripsi nah itu harus dipersiapkan dari sekarang. Oke. Nah, jadi sedikit mengutip ini ya, hari teman-teman semuanya pada intinya harus jalin komunikasi ya. KKL ini karena bersama-sama, tidak individu ya. Jadilah komunikasi yang baik ya, dengan kepala sekolah dan GPK. Insya Allah KKL akan berjalan dengan sukses gitu ya. Demikian pembekalan KKAI tahun 2022. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Punten mamang. Besar alat darbi was. Oh, mulai alih. Baik, ya. Mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dan memohon maaf ada beberapa kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Tentu kami semua berdoa ya teman-teman semuanya sukses KKL BPL pada tahun ini. Amin. 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 Saya akhiri terima kasih banyak. Syukran bila ghayah wa afwan bila nihayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Dana kenakalan cair. Cair masih. Yo, makasih Pak Guntur. Ya,
Ya, sama-sama. Semoga kasih, sukses Pak. ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Guntur. Ya, semoga sukses. Pak. Monggo, Pak. Makasih, Pak.